Shalom, perkenalkan nama saya Rinawati Sinaga, NIM 1901011178, Grup F, semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dengan mata kuliah PAK Anak-anak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang judul makalah saya yang berjudul Memahami Pelayanan PAK bagi Anak-anak. Baiklah, saya akan membahas tentang fungsi pelayanan PAK bagi anak-anak. Alkitab memberi pengajaran bahwa pelayanan PAK sangatlah penting. Umat Allah dalam Perjanjian Lama diperintahkan oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka agar sungguh-sungguh mengenal dan taat kepada Allah. Di dalam Ulangan 6 ayat 4-6 dikatakan, "Dengarkanlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhanmu, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa ragamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang telah kuperintahkan bahwa hari ini haruslah engkau perhatikan." Dan yang kedua yaitu pengertian metode dan PAK anak-anak. Metode dapat diartikan sebagai teknik, cara, atau prosedur. Dalam setiap kegiatan pembelajaran diperlukan metode yang tepat dan relevan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam persapaan pengajaran dengan target menghasilkan rencana pengajaran, pendidik harus memikirkan metode pengajar dengan seksama. Pendidikan Kristen adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dalam manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan dan tingkah laku yang mengupayakan perubahan-perubahan informasi pribadi, kelompok, bahkan struktur dan kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, dasar-dasar PAK anak-anak. Yang pertama yaitu dasar PAK anak-anak menurut Perjanjian Lama. Hal paling mengesankan dalam budaya Yahudi adalah perhatian mereka terhadap pendidikan. Semua budaya diarahkan untuk menjadi tempat pendidikan pada generasi muda yang kelak akan memberikan pengaruh besar. Objek utama dalam pendidikan Yahudi adalah mempelajari Taurat. Anak-anak itu tidak menghafal Taurat dan mengenal harus dididik oleh orang tua kapan saja dan dimanapun. Dan yang kedua, dasar PAK anak-anak menurut Perjanjian Baru. Pendidikan agama dalam Perjanjian Baru tidak terlepas dari pendidikan agama dalam Perjanjian Lama. Tema pokok dalam pengajaran agama dalam PL atau PB adalah kerja penyelamatan Allah. Berumur 30 tahun, Yesus memulai pelayanannya. Dia mengajar dan bertobat serta melakukan banyak mukjizat dalam pelayanannya. Dan yang ketiga yaitu metode PAK anak dalam Alkitab. Yang pertama, metode dalam Perjanjian Lama. Metode dan pendekatan pengajaran terhadap anak didik atau umat Israel bisa melalui penglihatan, pengajaran para imam dan rumah-rumah ibadat, atau pengetahuan para raja istana dan sejumlah rumah. Yang kedua yaitu metode dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus telah memberikan teladan dalam metode pengajarannya untuk membangun kontak dengan pendengaran terutama muridnya. Yang kedua, menetik perhatian dengan pandangan mata. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai pertanyaan untuk menegur. 4, menggunakan ilustrasi. Dan yang kelima, menggunakan ceramah dan khotbah atau menggunakan benda atau objek. Dan yang keempat yaitu metode pengajaran dalam PAK anak. Metode yang dapat digunakan dalam PAK antara lain, yang pertama yaitu metode ceramah, kedua metode bercerita, ketiga metode percakapan, keempat metode lekon, kelima metode pendidikan, dan yang keenam metode audiovisual. Di sini yaitu mengenal pelajaran PAK anak. PAK dimulai dari anak-anak. 5 kelompok usia anak-anak dari umur 0 sampai 11 tahun. Sasaran utama adalah anak mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupnya dan di dalam pribadinya. Kesimpulan dari makalah saya ini adalah pendidikan dimulai sejak munculnya agama dalam kehidupan manusia. Anak-anak adalah anugerah yang harus kita didik atau dididik orang tua agar dapat bertumbuh iman dan Yesus Kristus. Selain dalam Kristus atau lingkungan keluarga,
pendidikan agama juga harus berlangsung dalam lingkungan jemaat dan juga dalam lingkungan sekolah. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Shalom.